Saya pernah punya teman, divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati. Tak tili mati kapan? Ini udah. Kabarnya rong bulan. Sesuk wis sopan rong bulan. Lho Gus rong bulan cepet kok mana sesuk. Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku gak rong bulan kasih wae sesuk-iso wae kok. Wong pangeran sing di otoritas nyawa ora jajeni 2 wulan 3 wulan kok dokter jajeni ke percaya men aneh-aneh wae. Sik tak takoni Israel lah muni ngono. Iya, ora mesti bener kok tak imani. Lah iya, Pak. Kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nek padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya. Oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji, dadi keren mati sesuk. Yo, sulit bodoh nih, biasa. Saya kisah urip. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, semacam mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Nah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Enggak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya tidak akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya beri Nabi unik. Hapus gak populi, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kena ragilem gabus. Tanganku didono, aku sing gabus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya enggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar tuh protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi jawab santai, bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama iki wae pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing ngangkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku yo perjanjian wae manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok ben tetep Islam ku mulya. Rasa mbok pikir, terus keliru-keliru lah perjanjian dunia keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya, kayak apa kuatnya Uni Soviet. 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya. Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Berarti Islam menarik zaman wis
regani negara. Zaman rung dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Ya, sebenarnya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru loh. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdullah sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini, itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi, jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke jadi Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Jadi Suel, oke enggak masalah. Itu dok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan Darus Saniki gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas juga sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu pancen goblok tenan. Wah, iki goblok tenan wong watu kok di. Terus nak Yahudi. Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pengiran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen dia tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes ning dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Lha iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ora gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki sing ngatene taun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ana taune ya. Ora ana taune kok taune dhewe kira-kira. Ayat iku kan gak ana taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ana taune ayat. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau enggak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak sugih rugen kan gak ono tahune, ora iso. Mau aku ndok gak ono sugih tapi tanpa tahu. Iso suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya Nabi udah perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Jadi pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simbudur nak donga di antara doanya waj al sayyiati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit kulti tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar summat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa
Bar langsung Adam urung metu ke swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mana kena dongo, dongo. Dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menangan. Lah kaya aja dongo iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan ku fatala qa Adam rabbi kalimatin fataba. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kamane lagi pes pertama medun ke bumi ambek Allah wis diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Qawat al sayyiati man. Ini penting kalau ada namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agama dia pangeran kok mikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar akhirnya matur, ya Abah, engkau harus suksesi siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kalau tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamane pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah dia tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mbek kowe rak mulya wali songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anake yo dhuwit mending spontan. Cung ora ono mati kok dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok dhuwit. Ngono iku agama yo ora piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang aki. Mulai wali palsu Romo dosa Romo sapa iku. Woi ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek jadi negara apa? Islam. Kayak apa? Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk apa? Mbok pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran kok muni harusnya. Wong Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara apa? Jadi baba itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya diajak orang Madura kan gitu. Maksudnya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya neng Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Mu'in. Neng Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi itu bakal sate muter.
Era buyutan. Kayak Islam di Indonesia, gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyeb. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ya ono goblok. Gomko ora melok ngaji saiki. Nah, setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin. Akhirnya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang beduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh. Akibat ngene iku ora roh. Akhirnya dulur didu menyep. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok. Muga ora ngaji, muga nak ngaji rene roh. Ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nak ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah migate wong saleh ndak ape gawe apa? Masa ape gawe dugem. Lan kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran sak migat ning Papua ya alhamdulillah. Ape. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat nggih kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun kaya kok minggat to. Mingate Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok apa gawe apa. Lah setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang itu. Lah coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pon. Engko ning gone wis wae angker ning ndi. Wali Songo. Sunan Kalijaga agak pati cocok mbek buyutku Sunan Kudus. Rapati cocok akhire dakwah ning kidul di daerah kene. So akhire ono ya mono dakwah rong katam terus. Terus dadi Islam macam-macam. Serasa terus no. Tapi ya barokah iku ana Islam tok Tingkir, tok Solo, tok Jog. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi. Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung barokah tukaran sithik-sithik ya. Jadi mbah saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsa. Sing Kalijaga dukung wong kene itu. Suwijaya. Boleh, pokoknya kurang usah terus-terus. Pokoknya saya ngomong Jogja diulang putus. Buyut-buyut keluar itu dianggutus. Terus usah dijero-jero. Ini jelas barokah. Mau meratu karan ya utak-utak neng pantura. Barokah itu karan ya dong. Ya itu. Tapi ora usah terus nak ngono tukaran barokah ora usah meningon. Pokoknya nak pengangeran sing ngersakno kabeh baro. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan terus. Ya kadang ya baru kasing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wapiah. Padahal sing lanang tau GR, "Lah pegat iso apa ya piye malah ape." Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural. Akhirnya kejawen Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunya ndeknane. Islam kudu fikih, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuat. Lah ya ana sing, "Wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat." Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih, "Fikir ae ben tambah hisab, kefikiran nek Islam buruh Cina." Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngrebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, jebule main-main gong wae malah sindinan terus. Kasih do dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku.
Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabiin sampai wali songo nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmati Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngrasa mimpin apa Islam apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuyanan katuhyanil mal. Karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada bunyi. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati ya. Tak tili mati kapan? Ini kabare rong wulan meneh. Sesuk wis sopan rong wulan. Lho Gus rong wulan cepet kok mana sesuk. Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku gak rong wulan kasih wae sesuk iso wae kok. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra janjeni rong wulan 3 wulan kok dokter janjeni ki percaya aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah menika. Iya, ora mesti bener kok tak imani. Lah iya, Pak. Kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya. Oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yo sulit bodoh nih, iya so. Saya kisah urip bang. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan iku nanya nak ibadah kok mati sesuk 2 wulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip mesti. Mulane kula ndek dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya ndek dhuwit 200.000 ya aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyangkone urip suwi. Lah kula ker. Lan kula ora pati seneng derajat, sesuk mati wae di derajat barang sesuk. Ya kita mangka anaka tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila. Kita ini butuh. Makanya kalau suwun semuanya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar enggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Enggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, "Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak?" Saya bilang enggak masalah.
Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulet-bulet. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darunadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran sapa sing gawe langit bumi. Akhirnya sing situ iya, pangeran ya pantes sing gawe langit bumi, pangeran ora tahu saya apa-apaanan. Sono sing mulai cerita, iya aku tahu nyembah pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran kudu yoi. Ono sing cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangane coplok. Wah itu cerita kenaifane pangerane. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu benerin Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mun kula terusno. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'il man fil qubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira eta alam tekse ora ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa wa minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing ban. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging domir ghaib. Mestine kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah, tapi diganti apa? Fa'akhirnya. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarot dan ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha pira-pira warnane samarot. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada sing kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa begitu? Ya saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mustalifan khali warna-warna apa alwanu habra-habra warnane samarot ka akhdara kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa irial lan liyane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking pira-pira gunung judadun uta pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jamu juda tori konteks dalan bil irihi lan liyane napa jabal bidon kang putih-putih iki kados gunung-gunung teng Indonesia. Nak didelok waduh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih. Wa kumrun ana sing merah-merah, ron ka kuning-kuningan. Ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal. Bisidati ana sing terjal, wa filan ana sing kropos. Yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos. Wa qara bi kusut. Lan pira-pira watu kemloso. Ya kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhurun ing pira-pira watu sadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu ten ucapno kaciran kang akamun aswadu hirbi wa qali lar wa. Dadi niki napa? Masalah sekitar wa minanna mukhtalif nisbatun wa anwa'u.
Aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon nggih pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jlinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa lho, nek muni ireng banget misal ireng jlinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamannya. Wa minan nasilan setengah sing manusa wa dawa bilang pira-pira apa kewan. Wal anami lan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab. Nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mustalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadhalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai angan-angan misalnya sapi putih, engko tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan. Engko dia anak ke hitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Nah, kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaane Allah. Kastilah visi mari kaya dene bedane pira-pira buah wal jibali lan gunung. Nah, yang memahami itu semua tentu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsam sini wedi banget Allah ing Allah. Innama yakhsam sini wedi banget Allah ing Allah min ibadi sing pira-pira kaulane Allah sapa ulama pira-pira ulama. Bi khilafil juhali hale berbedane pira-pira goblok. Wis ra wedi blas ya mau. Kaya dunia dalam genggamannya. Wong dene mesti mati dunya. Nak pancen wong ulama tenan ya ngerti nak dunya wae pangeran, ora kok terserah dekne. Kaku fari makata kok dene kufari Mekah. Inna wa satana wa ta'ala iku azizun dat sing banget menangane. Fi mulki dalam kerajaannya Allah ghafurun tur akeh nyepurane idunu bi ibadi maring pira-pira dosane kaulane wal mukminina kang pira-pira mukmin. Subhanallah wa bihamdihi